Dahulu ada seorang ulama besar, orang yang saleh, wali min auliyaillah yang bernama Hatim al-Aswam. Hatim al-Aswam ini setiap memasuki bulan Dzulqa'dah, mendekati bulan Dzulhijjah, beliau itu selalu menangis terseduh-seduh. Ketika beliau sedang menangis, salah satu anak beliau menanyakan kepada beliau, "Wahai Abah, aku perhatikan engkau setiap bulan Dzulqa'dah engkau selalu menangis. Apa yang kau pikirkan?" Kemudian Hatim al-Aswam menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya abahmu ini ingin sekali pergi haji. Setiap bulan Dzulqa'dah abah melihat tetangga-tetangga kita berangkat haji bersama rombongannya. Dan di situ abah ingin ikut bersama mereka, tetapi abah tidak bisa." Kemudian anaknya mengatakan, "Wahai abah, kenapa engkau tidak berangkat aja, ikut bersama mereka?" Kemudian Hatim al-Aswam menjawab, "Wahai anakku, abah tidak mampu. Dan kalaupun abah mampu, abah tidak bisa meninggalkan kalian. Karena syaratnya haji adalah kita bisa meninggalkan harta untuk orang yang kita tinggal, yang mana orang itu wajib kita nafkahi." Kemudian anaknya mengatakan, "Wahai abah, berangkatlah. Urusan rezeki urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkatlah, kami ridho dan kami rela engkau berangkat bersama rombongan." Kemudian Hatim al-Aswam meminta izin kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya, untuk berangkat haji. Lalu semua keluarganya mengizinkan beliau berangkat haji walaupun tidak punya apa-apa. Akhirnya Hatim al-Aswam ini berangkat haji bersama rombongannya. Di tengah jalan ternyata ketua kafilah, ketua rombongan itu yang berangkat haji itu terjatuh sakit. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, "Wahai Tuan, sebaiknya engkau minta doa kepada seorang yang soleh yang bernama Hatim al-Aswam. Beliau ada pada rombongan kita." Kemudian orang ketua ini mengatakan kepada orang yang menyarankannya, "Bawa dia kemari." Kemudian Hatim al-Aswam dibawakan kepada ketua kafilah ini. Lalu Hatim al-Aswam ini mendoakan agar ketua ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakitnya. Kemudian seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Hatim al-Aswam dan ketua kafilah ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Hatim al-Aswam ini ditanya oleh ketuanya, "Wahai hamba Allah, hendak kemanakah dirimu?" Kemudian Hatim al-Aswam mengatakan, "Aku hendak pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji." Kemudian ketua ini mengatakan, "Kalau begitu, biaya yang kau butuhkan dari semenjak berangkat sekarang sampai pulang nanti aku tanggung biayanya." Kemudian Hatim al-Aswam langsung sujud syukur lalu mengatakan, "Ya Allah, Engkau telah menunjukkan kebesaran-Mu. Aku berangkat tidak punya apa-apa, tetapi sekarang aku di tengah jalan. Engkau mengutus seorang hamba, seorang manusia yang baik, yang menanggung semua kebutuhanku selama aku haji. Maka tunjukkanlah ya Allah kebesaran-Mu untuk keluargaku yang aku tinggalkan, tetapi aku tidak meninggalkan apapun di rumahku." Kemudian sehari, 2 hari, sampai 3 hari ternyata stok makanan yang ada di rumah Hatim al-Aswam ini habis. Lalu istri Hatim al-Aswam ini mengeluh dan mengatakan kepada anak-anaknya, "Andai saja kita tidak mengizinkan abahmu itu untuk pergi haji, mungkin kita tidak akan kelaparan seperti ini." Kemudian anak Hatim al-Aswam yang paling kecil itu mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku ingin bertanya, abah kita itu penerima rezeki atau pemberi rezeki?" Kemudian ibunya mengatakan, "Abah adalah penerima rezeki. Yang pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian anaknya mengatakan, "Lalu kenapa kita harus takut, kita harus khawatir? Kalau orang yang telah
menerima rezekinya itu telah pergi, tetapi Zat yang Maha Pemberi rezeki masih ada bersama kita. Kemudian di hari itu juga ternyata di luar rumah Hatim Al-Asam ini ada sekelompok rombongan yang kehausan. Kemudian ketua rombongan itu mengatakan kepada anak buahnya, tolong carikan air dan mintalah ke rumah itu. Kemudian anak buahnya itu langsung mencari air dan mendatangi rumah Hatim Al-Asam. Lalu salah satu rombongan ini meminta air kepada istri dari Hatim Al-Asam, dan istri dari Hatim Al-Asam ini memberikan air untuk sekelompok rombongan itu. Ketika diminum, ketua ini mengatakan, wahai fulan, siapakah pemilik rumah itu? Kemudian anak buahnya mengatakan, wahai tuan, rumah itu milik orang yang saleh yang bernama Hatim Al-Asam. Lalu ketuanya mengatakan, wahai rombonganku, jika kalian ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan air kepada kita, maka sisihkanlah harta kalian, kumpulkan di sini dan aku akan berikan kepada orang yang telah membantu kita. Kemudian para rombongan mengumpulkan hartanya dan semuanya diberikan kepada istri Hatim Al-Asam. Seketika itu juga istri dari Hatim Al-Asam ini nangis dan langsung pergi ke pasar untuk membelikan makanan untuk anak-anaknya. Setelah makanan itu sudah dimasak, sudah jadi dan dihidangkan di depan anak-anaknya Hatim Al-Asam, salah satu anak yang bertanya kepada ibunya tadi itu, dia menangis terseduh-seduh. Lalu ibunya mengatakan, wahai anakku, kamu ini aneh. Tadi kamu gak ada makanan sama sekali, makanan habis, saudara-saudaramu itu pada menangis kelaparan, tetapi kamu malah tersenyum dan bisa menasihati ibumu. Sekarang di depanmu ada makanan banyak, tetapi engkau malah menangis. Apa yang membuatmu bisa menangis? Kemudian anaknya mengatakan, wahai ibuku, aku terharu. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kita dengan kacamata rahmat, yang mana mereka membalas kebaikan kita karena memberikan sebagian air untuk mereka. Bagaimana kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pemberi rahmat, pemberi rezeki, menatap kita dengan kacamata rahmat? Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita? Itu yang aku pikirkan, ibu, dan yang membuat aku bisa menangis seperti ini. Masya Allah, itulah kehidupan di dalam rumah orang yang soleh, yang mana mereka selalu saling menasihati, saling mengingatkan untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang seperti inilah yang harus kita contoh, yang mana kita nggak usah khawatir kepada makhluk yang telah meninggalkan kita. Yang penting kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu bersama kita. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.